Hewan ini adalah gerombolan kepiting tuna. Nama ilmiah krustasea ini adalah Pleuronchos planipes. Spesies ini terkenal di lepas pantai barat Baja California, tepatnya di Teluk California. Kepiting tuna merah ini memiliki keunikan karena seluruh siklus hidupnya dapat hidup dari permukaan hingga dasar laut, mulai dari larva hingga dewasa. Sejatinya, kepiting tuna ini sama sekali bukan kepiting. Kepiting tuna atau pelagis merah ini adalah sejenis lobster jongkok dari Samudera Pasifik bagian timur. Mereka adalah hewan berwarna merah cerah, panjangnya mencapai 13 cm, dan ia menyerupai lobster sejati dengan karakteristik yang lebih lincah. Siklus ini dimulai sebagai larva kecil mikroskopis yang melayang bebas dan hidup di dekat permukaan. Bayi kecil ini memakan alga mikroskopis bersel tunggal yang disebut fitoplankton, dan seiring bertambahnya usia dan besarnya, mereka akan terus memakan fitoplankton, tetapi juga dapat memakan hewan planktonik kecil yang disebut zooplankton seperti krill dan copepoda. Nama umum lainnya untuk spesies ini adalah kepiting tuna, karena beberapa spesies tuna suka memakannya bersama dengan ikan besar lainnya, juga cumi-cumi, burung laut, lumba-lumba, dan bahkan paus biru. Karena kepiting tuna merah ini menghabiskan banyak waktunya untuk berenang, maka angin, ombak, arus, dan pasang surutnya laut berperan penting dalam pergerakan dan distribusinya. Secara historis, selama peristiwa di perairan hangat, terutama saat peristiwa El Nino yang lebih kuat, mereka menjalani gaya hidup berenang bebas yang eksklusif selama sekitar 1 tahun pertama siklus hidupnya. Dan saat memasuki tahun kedua kehidupannya, kepiting ini akan menghabiskan waktunya lebih banyak di dasar laut, namun masih memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan vertikal ke permukaan, untuk memberi makan dan melepaskan anak-anaknya di lapisan permukaan laut yang lebih produktif. Kepiting ini beradaptasi dengan sangat baik, dan untuk menghabiskan sebagian besar hidupnya, mereka berenang begitu menawan, meluncur ke belakang dengan perut pendek, dipadu penjepit mereka yang sangat panjang. Itu sangat menawan dan indah jika mereka melakukannya dalam gerombolan besar. Nama lain hewan ini adalah kepiting merah pelagis. Itu nama yang cukup keren. Kita bisa melihat jumlah kepiting tuna yang lebih tinggi di perairan California Selatan dan bahkan hingga Teluk Monterey di utara. Bahkan ratusan hingga ribuan kepiting ini banyak terdampar di sepanjang pantai, di mana ketika kondisi mendukung arus yang mengalir ke utara karena perubahan angin, permukaan dan pergerakan air yang terkait dengan peristiwa iklim seperti ini, hewan-hewan ini dapat tersapu lebih jauh ke utara. Mereka dapat hidup dalam kelompok pelagis yang luas dan melimpah, dan terdamparnya mereka di sepanjang pantai adalah merupakan hal yang biasa terjadi di Baja California. Habitat di sini cukup cocok bagi mereka untuk terus hidup secara lokal, dan di masa lalu mereka diketahui menghuni perairan ini selama beberapa tahun setelah permulaan fenomena El Nino. El Nino sendiri adalah sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Perubahan suhu ini menyebabkan pergeseran angin dan arus laut, yang mengubah pola cuaca secara global. Fenomena ini terjadi secara alami dan berulang dalam jangka waktu tertentu. Fenomena alami ini menyebabkan perubahan pola cuaca global,
yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan menghibur sobat semua. Tetap jalani hidup dengan baik dan selalu menjaga alam dan lingkungan. Terima kasih. Salam mengenal alam.